Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Subodria SMSI sebagai pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, dan yang kami hormati teman-teman yang telah melihat video ini. Kami dari kelompok 10 akan menerangkan materi yang berjudul analisis prospektif. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya untuk menerangkan materi yang akan kami sampaikan. Kemampuan akhir yang diharapkan yang pertama, mampu mengetahui pengertian analisis prospektif, mampu mengetahui manfaat analisis prospektif, mampu mengetahui proses proyeksi yang berlangsung di PT Bank Niaga Tbk, mampu mengetahui proses tren penggerak nilai, dan mampu mengetahui proses peramalan jangka pendek. Yang pertama, pengertian analisis prospektif. Analisis prospektif adalah tahap akhir dalam analisis laporan keuangan yang dilakukan setelah penyesuaian laporan historis. Tujuannya untuk mengevaluasi ketepatan rencana strategis perusahaan, kemampuan menghasilkan arus kas operasi, serta kebutuhan pendanaan di masa depan. Analisis ini juga membantu kreditor menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Yang kedua, manfaat analisis prospektif. Untuk menambahkan hasil masa depan seperti laba dan arus kas guna mengestimasi nilai perusahaan, analisis ini digunakan untuk menguji ketepatan rencana strategis, menilai kemampuan menghasilkan arus kas untuk mendanai pertumbuhan, serta menentukan kebutuhan pendanaan di masa depan. Selain itu, analisis ini membantu kreditor menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjang. Proyeksi laporan keuangan ada 3. Yang pertama, proyeksi neraca. Proyeksi neraca membantu memprediksi nilai ekuitas bank yang mencerminkan kekayaan atau modal bersih suatu entitas. Pelaporan ekuitas memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai efisiensi keuangan dan manajerial, latar belakang investasi pemilik, serta rencana masa depan perusahaan. Yang kedua, proyeksi laporan laba rugi. Proyeksi laba rugi memperkirakan jumlah laba sebagai selisih pendapatan dan biaya menjadi indikator utama kinerja keuangan. Selain menunjukkan kondisi terkini, proyeksi ini juga berfungsi sebagai acuan strategis dalam pengelolaan keuangan yang baik. Keuangan bank. Ketiga, proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas adalah perakiraan keuangan yang memperkirakan arus masuk dan arus keluar kas di masa mendatang untuk periode tertentu. Proyeksi ini membantu bisnis mengantisipasi kebutuhan likuiditas, merencanakan investasi, dan memastikan stabilitas keuangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara. Selanjutnya yaitu proses proyeksi yang berlangsung di PT Bank Niaga Tbk. Dari hasil diskusi kami, yang pertama, proses laporan laba rugi pada tahun 2017 sampai 2019 meningkat berkat pertumbuhan pendapatan operasional lainnya dan efisiensi bank. Meskipun pendapatan bunga bersih berfluktuasi, tahun 2019 semakin kuat dengan kontribusi laba komprehensif lainnya. Penurunan laba pada 2020 disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menekankan ekonomi dan kualitas aset. Namun pada tahun 2021 sampai 2023, bank berhasil pulih berkat penurunan CKPN dan peningkatan kualitas kredit. Proyeksi 2024 dan sampai dengan 2026 menunjukkan prospek positif dan berkelanjutan dengan potensi pertumbuhan laba dan pendapatan bunga yang solid. Yang kedua yaitu proses proyeksi laporan posisi keuangan atau neraca. Ekuitas CIMB Niaga meningkat pada 2017 sampai 2019 berkat laba stabil yang ditahan. Namun 2020 mengalami penurunan karena pembagian dividen besar di tengah pandemi.
Sejak 2021 hingga 2023, perusahaan pulih dengan laba yang kembali tumbuh dan memperkuat ekuitas. Hasil dari analisis prospektif dari proyeksi tersebut pada tahun 2024 sampai 2026 menunjukkan tren positif didukung dengan pertumbuhan laba, pengelolaan risiko kredit yang efektif, dan kualitas aset yang membaik. Yang ketiga yaitu proses proyeksi laporan arus kas. Proses proyeksi arus kas CIMB niaga menunjukkan fokus pada operasional sebagai sumber utama kas dan penggunaan struktur pendanaan. Setelah sempat menurun pada tahun 2020, arus kas operasional diperkirakan terus meningkat hingga 2026. Bank juga bersikap hati-hati dalam investasi dan menjaga stabilitas utang. Pembagian dividen diproyeksikan meningkat seiring pertumbuhan laba. Selanjutnya, grafik analisis prospektif akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Silakan. Berdasarkan dari data tabel dan grafik yang sudah tertera di PPT, pada tahun 2017 proyeksi kinerja keuangan PT CIM Niaga Tbk menunjukkan fondasi yang kinerja keuangan yang stabil dan solid. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu ada proyeksi laba rugi, proyeksi neraca, dan proyeksi arus kas. Dari sisi proyeksi laba rugi dapat dilihat dari tabel laba rugi menghasilkan laba bersih dan juga laba komprehensif mencapai angka yang cukup besar. Namun tetap harus menghadapi beban CKPN yang cukup tinggi. Namun demikian, manajemen masih mampu dalam menjaga profitabilitas kinerja keuangan agar tetap sehat dan juga positif. Selanjutnya dari sisi neraca, dapat dilihat dari tabel, dilihat ekuitas bank berada di angka 36,9 triliun. Itu menunjukkan struktur modal yang sudah cukup stabil. Dapat dilihat juga simpanan dari nasabah tercatat sangat dominan dengan angka yang cukup tinggi. Jadi mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana pada bank dan menjadi sumber pendanaan utama bank. Selain itu, pada tahun 2017 struktur modal menggambarkan keseimbangan antara aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Sementara itu, dari sisi proyeksi arus kas pada tahun 2017 dapat diestimasi positif berdasarkan laba bersih yang signifikan dan kuatnya likuiditas dari simpanan serta dana dari Bank Indonesia dan juga bank lain. Jadi secara keseluruhan pada tahun 2017 mencerminkan awal yang baik, kuat atau kokoh dan juga prospektif bagi PT Bank CIM Niaga Tbk dalam membangun pertumbuhan bank secara berkelanjutan untuk tahun-tahun berikutnya, seperti tahun 2018 hingga tahun 2023. Dapat dilihat pada grafik, tahun 2018 sudah mulai mengalami peningkatan. Jadi tidak menutup kemungkinan pada tahun-tahun selanjutnya, bahkan proyeksi masa depan tahun 2024 hingga tahun 2026 bisa jadi akan semakin terus meningkat. Dan tahun selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Saya akan menerangkan grafik analisis prospektif proses proyeksi tahun 2018. Pada tahun 2015 menunjukkan stabilitas kinerja keuangan PT dan CIMB Niaga Tbk dengan peningkatan laba operasional dan pengelolaan risiko yang baik. Dari laporan yang ditunjukkan pada tahun 2012, namun laba komprehensif sedikit menurun, yang mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang telah berlalu pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun faktor yang berdampak pada penurunan dan peningkatan dari tahun 2018, adanya faktor eksternal dan non eksternal. Posisi ini disebabkan ada beberapa banyak faktor dari eksternal maupun non internal. Adapun faktor positif dan negatif pada laporan keuangan tahun 2012 dan laporan 2019 akan diterangkan oleh Mas saya. Saya akan menjelaskan grafik pada tahun 2019. Pada proyeksi grafik laba komprehensif dan total ekuitas di tahun 2019 terlihat pada kedua indikator yang mengalami peningkatan di tahun sebelumnya. Pada proyeksi tabel laba rugi, saat dilihatkan laba komprehensif mengalami peningkatan sekitar 3 triliun di tahun 2018 menjadi 4 triliun di tahun 2019 yang mengalami peningkatan persenan sebesar 3% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan tersebut terjadi dapat dilihat dari grafik garis biru yang menunjukkan laba komprehensif. Di sana terlihat ada lonjakan peningkatan yang berarti Bank Niaga berhasil menerapkan strategi dengan melakukan diverifikasi pendapatan atau mendapat pemasukan dari berbagai sumber seperti pendapatan non tunai atau pengendalian beban operasional secara efisien yang dapat meningkatkan keuntungan dan mengurangi beban risiko. Selanjutnya dilihat pada proyeksi neraca pada tahun 2018 mendapat 39,5 triliun menjadi 43 triliun yang berarti meningkat persenannya sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Pada grafik proyeksi ditunjukkan pada garis merah yang berarti total ekuitasnya meningkat, memperlihatkan peningkatan lonjakan yang tinggi yang berarti bahwa Bank Niaga dapat menambah ekuitasnya dengan melalui laba ditahan untuk memperkuat modalnya dan mengurangi cadangan kerugian dari kredit bermasalah. Jadi secara keseluruhan pada tahun 2019 menjadi titik penting bagi Bank Niaga untuk menunjukkan momentum pertumbuhan yang kuat dan setelah tren stabil di tahun sebelum-sebelumnya dengan menghasilkan kondisi keuangan yang positif bagi investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada tahun 2020, laba komprehensif dan total ekuitas mengalami penurunan yang bermula dari 4 miliar menjadi 3 miliar dan total ekuitas dari 43 miliar menjadi 41 miliar. Penurunan ini kemungkinan besar terjadi karena adanya dampak COVID-19 yang membuat kegiatan usaha terganggu dan pendapatan perusahaan menurun atau biaya operasional justru bertambah. Walaupun laba komprehensif turun, total ekuitas masih cukup stabil dan
dalam mengelola modalnya. Secara keseluruhan, tahun 2020 pada Bank Ciniaga menunjukkan adanya tekanan ekonomi dalam batas wajar dan tidak terlalu turun drastis pada tahun tersebut. Dan perusahaan masih memiliki kemampuan untuk bangkit dan memulihkan kinerjanya di tahun-tahun selanjutnya. Selanjutnya akan diterangkan teman saya. Kemudian pada grafik tahun 2020 hingga 2021 bisa terlihat dalam laba pembelajar mengalami kenaikan meskipun hanya sedikit, namun pada laba berjalan naik dari 2 triliun rupiah menjadi sekitar 4 triliun rupiah. Dan total laba komprehensif juga mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu dari 2 triliun rupiah menjadi sekitar 4 triliun rupiah. Nah, adapun alasan mengapa laba komprehensif ini bisa mengalami kenaikan, yaitu dengan adanya pemulihan ekonomi yang disebabkan oleh dampak buruk, yaitu seperti COVID-19 pada tahun 2020. Nah, kemudian pada grafik bisa dilihat pada total ekuitas dari tahun 2020 ke 2021 juga mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu pada total grafik tersebut total ekuitasnya dari 2021 yang signifikan yaitu sekitar 4 triliun rupiah, yang mana tahun 2020 akhir tercatat sebesar 50 triliun dan 2021 sebesar 53 triliun rupiah. Adapun alasan mengapa total ekuitas ini bisa terjadi ini yaitu laba ditahan. Laba berjalan yang disimpan pada tahun yang signifikan pada tahun 2021 yang tadi sebesar 4 triliun rupiah, di mana akan menambah laba ditahan dalam ekuitasnya. Meskipun sebagai laba mungkin dibagikan sebagai dividen. Nah, sisa laba tersebut akan dapat menaikkan ekuitasnya. Jadi kesimpulannya pada tahun 2021 ini menunjukkan pemulihan atau peningkatan yang sangat kuat bagi Bank CIMB Niaga yang tercermin dari grafik tersebut, yaitu mengalami peningkatan pada laba komprehensif dan juga kestabilan peningkatan pada total ekuitasnya. Kemudian tahun 2022 akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk grafik tahun 2022, analisis prospektif menunjukkan laba PT Bank Ciniaga meningkat tajam dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa bank berhasil memulihkan diri dari dampak COVID-19 dengan melakukan efisiensi operasional dan pengelolaan risiko kredit yang lebih baik. Jadi secara keseluruhan, grafik mencerminkan tren positif dari sisi proses proyeksi laba rugi, neraca, dan arus kas yang menggambarkan kondisi keuangan bank yang semakin kuat dan stabil di tahun 2022. Jadi tahun 2022 menjadi titik balik penting dalam pemulihan pertumbuhan kinerja keuangan Bank PT Ciniaga. Selanjutnya tahun 2023 akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan pada grafik analisis prospektif tahun 2023. Pada proyeksi grafik laporan laba rugi pada tahun 2023 ini mengalami peningkatan yang semula 4 triliun menjadi 6,8 triliun. Ada beberapa penjelasan yang dapat dijadikan sebagai alasan umum mengapa terjadinya peningkatan pada tahun 2023 di PT Bank Ciniaga, yaitu adanya peningkatan pendapatan atau penjualan. Bisa jadi entitas mengalami peningkatan pendapatan atau volume penjualan yang ini langsung berdampak pada laba komprehensif karena peningkatan
label bersih. Yang kedua, adanya perbaikan dalam efisiensi operasional seperti pengurangan beban usaha, pengelolaan beban pokok yang lebih baik, dan optimalisasi sumber daya yang bisa meningkatkan laba bersih. Pada proyeksi laporan neraca di PT Banjir Niaga pada tahun 2022 yang semula 4,45 triliun menjadi 49 triliun ini mengalami peningkatan. Karena ini bisa terjadi karena manajemen strategi yang lebih baik seperti pengendalian utang yang bisa membantu meningkatkan ekuitas atau revaluasi aset atau penambahan modal. Dalam konteks ekuitas, revaluasi aset atau penambahan modal dari pemilik atau investor yang menyebabkan total ekuitas naik. Pada grafik analisis perspektif proses proyeksi, grafik menunjukkan bahwa proyeksi dari laporan laba rugi PT Banjir Niaga Tbk relatif stabil hingga 2021. Lalu meningkat tajam pada 2022 dan 2023. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan bank dalam meningkatkan efisiensi, mengelola risiko kredit, dan memanfaatkan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sementara itu, pada proyeksi laporan posisi keuangan juga mengalami tren naik yang konsisten, meskipun sempat sedikit menurun pada 2020 akibat tekanan pandemi. Yang keempat, tren penggerak nilai. Tren penggerak nilai menjelaskan bagaimana nilai perusahaan, terutama harga saham, ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melebihi biaya modalnya. Model laba residu menentukan harga saham berdasarkan nilai buku ekuitas ditambah dengan proyeksi laba sisa. Dalam pasar yang seimbang, persaingan akan menekan ROE hingga setara dengan biaya modal, menghilangkan laba abnormal. Oleh karena itu, estimasi harga saham didasarkan pada konvergensi ROE menuju nilai jangka panjang tertentu, baik di tingkat perusahaan maupun di industri. Yang kelima, peramalan jangka pendek. Peramalan jangka pendek, alat untuk menganalisis likuiditas perusahaan dalam waktu dekat, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kegunaan internal membantu manajer atau auditor dalam mengevaluasi aktivitas operasional saat ini dan masa depan. Eksternal digunakan kreditor jangka pendek untuk menilai apakah perusahaan bisa membayar utang tepat waktu. Poin-poin penting dalam peramalan jangka pendek. 1. Pola arus kas menunjukkan pergerakan uang dalam bisnis. Kas digunakan untuk operasional, investasi, dan pembayaran utang, sehingga perlu dikelola dengan bijak agar likuiditas tetap terjaga. Yang kedua, pentingnya peramalan penjualan. 1. Arah tren penjualan, pangsa pasar, kondisi industri dan ekonomi, kapasitas produksi dan keuangan tingkat persaingan. Peramalan arus kas dan laporan proforma. Laporan keuangan proforma disusun menggunakan asumsi ramalan dengan cara membandingkan dengan data historis untuk menguji kelayakan proyeksi. Kemudian hasilnya digunakan untuk mengevaluasi hubungan keuangan dan merencanakan keuangan jangka pendek dengan lebih akurat. Saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi pada hari ini. Kesimpulannya adalah analisis prospektif merupakan langkah penting dalam evaluasi laporan keuangan untuk menilai prospek keuangan perusahaan di masa depan, termasuk proyeksi laba rugi, posisi keuangan, dan arus kas guna mengestimasi kinerja keuangan, terutama dalam hal laba dan arus kas operasional. Studi kasus PT Banjir Niaga Tbk menunjukkan pemulihan yang kuat dari tekanan ekonomi tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 dengan tren positif dari 2021 hingga 2023. Proyeksi hingga 2026 menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan penguatan ekuitas, peningkatan laba dan arus kas operasional yang solid, menandakan prospek positif dalam jangka menengah panjang. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang kurang paham atau
salah kata, kami mohon maaf. Dan jika teman-teman ingin bertanya, bisa bertanya lewat kolom chat atau forum yang telah disediakan oleh Ibu Subadria. Sekian dari kami. Bahwa Mufiq Bidang Monitoring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.